Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Di sini Pak, saya ada tugas wawancara untuk praktik pengambilan keputusan. Ya, silakan. Jadi bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Silakan. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Bapak menceritakannya kepada saya? Ya. Awal tugas di sini 2020 ya. Jadi sekarang sudah hampir 4 tahun. Banyak permasalahan atau dilema yang kita hadapi terkait dengan siswa, guru, murid, maksudnya masyarakat atau lembaga lainnya. Dan ini alhamdulillah sudah selesai semuanya berkat kerjasama yang baik, dan kita jelaskan sebaik mungkin berdasarkan data yang ada. Jadi kita panggil, kita sampaikan, kita berikan data yang ada. Alhamdulillah mereka menerima semuanya. Kalau yang walaupun awalnya saling adu pendapat dan sebagainya, tetapi begitu disodorkan terkait dengan data yang otentik, alhamdulillah semua selesai dengan baik ya, dan imbasnya tidak ada, alhamdulillah. Apa keputusan yang Bapak ambil saat itu? Ya, pertama terkait dengan yang lebih banyak permasalahan itu terkait dengan anak, terkait dengan permasalahan anak, yakni kehadiran anak, kemudian permasalahan sikap anak, kemudian juga permasalahan anak dengan orang tua. Yang seterusnya kita ambil salah satu anak ini dari pertama masuk SMA 2 itu sudah bikin permasalahan, dan kita upayakan melalui berbagai pihak, yang di guru, wali kelas, kesiswaan. Alhamdulillah itu ada jalan keluarnya yang walaupun berikutnya tidak kembali lagi. Dan kemudian kelas 2 juga terulang lagi, tapi masih kawat diredam, masih kawat diinterisir, masih bisa cari solusinya. Terus kemarin yang hari kelas 3 semester pertama itu luar biasa permasalahannya terkait dengan sikap mentalnya yang sangat berubah. Mereka ini jujur, mereka ini sebagai orang tua sangat berani dan nasihat orang tua itu luar biasa, tidak pernah dia memakai. Dan kebetulan orang tua juga kondisinya sangat miskin. Itu mungkin yang anak ini karena kondisi orang tua seperti itu sehingga dia tidak menggubris. Kemarin terkait permasalahannya. Permasalahan adalah terkait dengan merokok gitu ya. Merokok ini luar biasa permasalahannya, merokok, kemudian memukul anak-anak lainnya, terakhir memukul anak guru. Nah, jadi kalau kita kalkulasikan permasalahannya mulai kelas 10 sampai kelas 3 luar biasa banyaknya. Sebetulnya sudah dikeluarkan sebetulnya. Tetapi kita masih punya hati nurani. Iya, usaha hati nurani, kita berikan solusi dan sebagainya, orang tua sering dipanggil dan sebagainya. Ya, kita mengharapkan anak bisa berubah dengan baik, bisa begitu pelajaran dengan baik. Tetapi ternyata di kelas 3 itu top permasalahannya luar biasa, sehingga kita harus mengeluarkan dan kita pun mengeluarkan, kita fasilitasi sehingga anak tetap bersekolah walaupun di tempat lain. Nah, jadi segala biaya kita tanggung, sekolah menanggung. Alhamdulillah sekarang dia di SMA lain dan sekarang sudah lulus. Jadi ini permasalahannya terkait sikap anak ya Pak? Sikap anak. Dalam modul yang saya pelajari itu ada 2 jenis dilema Pak. Ya. Dilema etika yang dimana ada kebenaran lawan kebenaran, ya. Sama-sama benar. Kemudian ada bujukan moral di mana ada yang benar, ada yang salah. Ya. Menurut Bapak, kalau mengidentifikasi kasus yang muncul ini masuk dilema etika yang mana? Sebetulnya etika dilema yang dalam artian secara moral kan ini sungguh sangat melanggar aturan, sangat bermasalah. Dan kalau kita tetap dia di sini justru akan banyak yang korbannya. Di sisi lain kita masih hati nurani kita masih menyimpan rasa kasih sayang kepada anak ini agar pendidikan dia tidak terputus itu saja. Nah, untuk itu kita negosiasinya luar biasa dengan berbagai data dan sebagainya. Dan alhamdulillah orang tuanya yang dari awal kan out itu, dari awal out dia membantah sebagainya,
Tapi kata kita fasilitasi agar anak tetap sekolah dan biaya kita tanggung. Um, Jadi itu termasuk dengan apa istilahnya itu terkait dengan apa tadi? Dilema etika. Ya, yang sulit diputuskan, Ya. tetapi memang harus diputuskan. diputuskan. Iya. Selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan kebaikan? Selama ini kita selalu bekerjasama dengan para guru, khususnya guru kelas, kesiswaan, kemudian BK, dan sebelumnya juga kita perintahkan BK untuk selalu mengantisipasi hal ini, mencari tahu apa permasalahan besarnya, dan kita adakan home visit dan sebagainya supaya kita tidak salahkan. Nah, karena guru itu ya harus memberikan bimbingan, pembelajaran, solusi, tidak harus membuang permasalahan ke orang lain, gitu kan? Tapi kita harus memberikan solusi. Tapi sepanjang kita kan punya batas kemampuan. Iya. Nah, jadi batas kemampuan, tetapi toh kita juga tidak serta merta harus membuang dia. Artinya apa menjerumuskan dia keluar dari depan pendidikan dan artian menjadi menggelandang gitu. Tapi kita punya Haji Nurani, dia harus tetap sekolah walaupun di tempat lain. Karena pendidikan amat sangat mahal, karena berkaitan dengan masa depan mereka. Jadi yang membantu Bapak itu ada guru, alhamdulillah, wali ya, kelas, alhamdulillah, guru pengajar, kesiswaan, dan juga BK, alhamdulillah. Adakah langkah-langkah atau strategi yang biasanya Bapak lakukan untuk menyelesaikan dilema Yang lainnya? masalah dilema seperti ini? Ya, ada. Kemarin, ini barusan tadi. Ya. Barusan pagi ini kita punya pengalaman yang luar biasa. Mulai kemarin sebetulnya, seorang bapak, seorang ayah, yang siswanya ada di SMA 2. Ya. Nama kita samarkan. Dia berurusan dengan agen kredit kan, dan jumlah dana yang di kredit atau diminta atau diutangnya itu sekitar 50 jutaan. Dan dia sudah menyatakan bahwa duit sudah dikembalikan semuanya, cuman mungkin bunganya ini karena ini kan bukan agen yang agen yang resmi, ya gitu resmi, agen komersial, dalam artian otomatis kan bunga itu agak besar gitu. Dan salahnya lagi yang kedua itu adalah di atas namakan anak di sana. Dan kemudian kita nih heran juga gitu. Jadi agennya kayaknya agak abal-abal. Dalam artian apa? Kalau orang mau ngutangkan dana kan mestinya kan data lengkap terkait dengan nama, keluarga, tempat tinggal, ya kan pasti itu. Tapi ini tadi justru dia bingung menghubungi kemana. Ternyata kan anak ini kan SMA 2. Jadi guru SMA 2, ada beberapa guru. Kesiswaan dihubungi dia, wali kelas dihubungi dia, termasuk masalah. Tadi sudah kita berikan pencerahan kepada mereka. Kata kita, kalau agen Anda itu komersil, bonafit, kemudian maju gitu ya, tentunya kan punya strategi. Sebelum meminjamkan duit ya harus ditarik dulu data lengkap, sehingga apabila ada permasalahan bisa menghubungi. Itu kita sampaikan ke mereka. Dan mereka ini mungkin tadi karena terjepit terkendala dengan data tersebut, akhirnya langsung ke SMA 2 menghubungi kepala sekolah. Karena datanya palsu mungkin. Data palsu mungkin. Orang tuanya mungkin data palsu mungkin. Itu entar perusahaan. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Adakah hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti ini? Selama ini kita alami sepanjang data lengkap, insya Allah akan selesai. Jadi semuanya berfokus pada data ya Pak? Data lengkap, aturannya juga. ya, data lengkap, kemudian yang terkait kita hadirkan, kita bicarakan dengan kepala dingin, alhamdulillah akan selesai dengan baik. Adakah tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya pasti. Sebelum ada keputusan itu pasti luar biasa. Punya pendapat kritik itu pasti muncul. Ya, pasti muncul itu. Itulah disebut dengan manajemen. Iya. Manajemen problem manajemen. Ya, itu ada solusinya, ada problem, ada solusinya.
Alhamdulillah. Apa Bapak punya aturan atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus ini, misalnya apakah langsung di tempat diselesaikan atau ada waktu-waktu tertentu Iya, untuk menyelesaikannya? Nah, karena kami sekolah-sekolah, tentu permasalahan amat sangat banyak terkait dengan siswa, orang tua, kemudian masyarakat, LSM, lembaga, institusi lainnya, pasti harus segera. Jadi hari itu bermasalah, hari itu juga kita upayakan untuk diselesaikan. Terus sudah berlarut-larut karena masalah lain masih menunggu. Makin Jadi numpuk ya Pak ya? harus tuntas dan tidak mengganggu aktivitas sebagai kepala sekolah. Terakhir nih Pak, Ya. semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Iya, Bapak ini? sungguh sangat banyak. Ya. Artinya sebagai pimpinan pasti siap untuk menghadapi segala tantangan dari dalam maupun di luar. Jadi sepanjang kita optimis, sepanjang kita berkolaborasi, sepanjang kita selalu bersinergi dengan orang-orang terkait, insya Allah itu akan memudahkan kita. Dan insya Allah untuk hal-hal lain pun akan lebih mudah dan insya Allah apapun yang kita hadapi akan selalu diskusi. Ini juga jadi pembelajaran buat saya Pak. Luar biasa kan? Mungkin sampai di sini dulu Pak wawancara kita hari ini. Terima kasih sudah Alhamdulillah. meluangkan waktu. Iya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi semuanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah kabarnya baik. Ya, mengenai pertanyaan kedua, bolehkah mengajukan beberapa pertanyaan? Jawabannya adalah boleh. Kemudian di sini ada pertanyaan ketiga. Selama Bapak menjadi wakil kepala sekolah, adakah satu masalah yang Bapak hadapi di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Bapak menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Ya, alhamdulillah Bapak menjadi wakil sejak 2022 ya. Jadi sejak itu mungkin ada beberapa permasalahan yang muncul. Salah satunya itu permasalahan yang mungkin sekali ada, itu adalah masalah kebijakan-kebijakan sekolah. Yang dulu saja kebijakan itu bisa menjadi permasalahan. Contoh sederhana saja, misalnya pembuatan jadwal saja. Ini pembuatan jadwal yang kecil saja. Itu sampai berbulan-bulan tidak pernah selesai. Jadi alhamdulillah kalau Bapak kemarin Bapak Karasi ini loh jadwal ini berdasarkan keputusan wewenang saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya adakah masalah yang dihadapi, ada lagi. Bisa saya contohkan lagi yang lain-lain. Contoh lainnya misalnya seperti ini. Ada anak-anak itu yang minta perbaikan nilai. Pak, baik ya kan Bang nilai ulun, Pak, baik ya kan Bang nilai ulun. Nah, mohon maaf gitu loh. Kalau saya mengambilkan patokan kebijakan semenjak ulun menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ulun tidak mau lagi ada perbaikan nilai seperti itu. Kenapa? Karena saya mau memperbaiki sistem. Jadi kita juga menghormati guru yang mengajar selama di kelas tersebut selama 1 semester atau 2 semester atau semester selanjutnya. Jadi kalau nilai kita perbaiki buat apa gitu loh, kalau kita selama ini pembelajarannya sudah kita laksanakan gitu loh. Makanya saya bilang saya tetap pada keputusan untuk memperbaiki nilai itu hanya ada pada siswa yang tidak tuntas KKM saja. Apakah keputusan ini ditentang? Ya, ditentang. Kenapa? Karena katanya tidak bisa membantu siswa untuk masuk ke perguruan tinggi. Saya jawab tidak. Jadi ke perguruan tinggi itu banyak variabel. Jadi bukan hanya nilai saja. Nilai harus naik? Tidak. Semenjak kurikulum merdeka tidak ada lagi ketentuan bahwa nilai harus naik. Tidak ada itu. Kemudian yang dipakai kan hanya adalah nilai semua mapel. Jadi bukan hanya nilai misalnya eksak IPA saja itu tidak, atau IPS saja tidak. Jadi nilai mapel plus 2 mapel pendukung plus mapel pendukung. Jadi 50% itu yang dipakai adalah
rata-rata semua mapel, kemudian yang 50%-nya lagi adalah mapel pendukung. Sehingga kemudian saya tetap mengambil keputusan pada itu, kemudian saya juga menyampaikan plus minusnya, bahwa intinya saya menghormati guru yang mengajar di kelas tersebut. Nah, jadi ketika mengambil keputusan, saya selalu berdiskusi dan menyampaikan gagasan saya. Ketika pun ada yang tidak setuju, saya akan berdiskusi dengan mereka. Silakan sampaikan argumentasinya. Jika memang argumentasi Anda bisa diterima, saya yang akan mengalah. Tapi ketika argumentasi Anda cacat dan tidak bisa diterima, maka Anda juga harus legowo menerima keputusan dari saya. Kemudian ada pertanyaan kelima, dalam modul yang saya pelajari ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Menurut Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang bujukan moral? Jadi di sini banyak ya. Jadi yang kita pahami dulu, ada dilema etika. Ini adalah benar versus benar, artinya keduanya benar, tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Kalau bujukan moral itu berarti antara benar atau salah gitu loh. Nah, kalau yang ini yang saya ambil misalnya tadi masalah nilai. Ketika nilai diperbaiki, menurut saya itu benar versus benar atau dilema etika. Kenapa? Karena satunya tadi misalnya untuk siswa. Jadi ketika siswa itu mengambil keputusan kan dia bisa kuliah dengan bagus, sekolah juga mendapatkan prestasi itu gitu. Jadi ketika ini dilakukan dua-duanya sebetulnya betul saja. Sekolah diuntungkan, siswa yang bersangkutan juga diuntungkan. Tapi ada juga bujukan moralnya. Kenapa? Nah, tidak semua kan yang bisa mendapatkan nilainya berubah. Artinya yang nilai berubah itu kan akhirnya yang hanya eligible saja. Kalau yang eligible saja, maka saya merasa tidak adil gitu loh. Maka di sini ada yang namanya bujukan moral, itu antara benar dan salah. Ketika saya memperbaiki nilai ini, maka akan ada yang namanya bujukan moral tadi. Nilai kita perbaiki, maka kemudian yang tidak mendapatkan eligible dia tidak akan perbaikan. Yang kedua, guru yang memberi nilai pada waktu pembelajaran merasa kita hianati dalam tanda petik, dia sudah betul-betul menjalankan tapi kemudian kita dengan seenaknya mengganti. Maka kemudian saya tetap mengambil keputusan pada bahwa sebaiknya itu tidak dilakukan, kita sesuai dengan prosedur saja. Jadi tidak ada yang kita langgar. Ketika ini melanggar, ini bisa berbahaya. Ada pertanyaan ke-6. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yaitu tadi, kalau misalnya saya dilema etika tadi, satu sisi saya punya jabatan sebagai wakasek kurikulum. Tapi di sisi lain juga saya punya kepentingan wakasek kurikulum memajukan sekolah gitu. Ketika misalnya tadi ada permasalahan, contoh pengen minta perbaiki nilai. Ketika dia masuk di sekolah favorit, siapa yang diuntungkan? Yang siswanya yang diuntungkan, sekolah juga diuntungkan. Tetapi saya tetap mengambil keputusan sesuai dengan topoksinya saja. Kita menghormati guru yang menilai selama 6 bulan pembelajaran tidak ada perbaikan kecuali nilainya tidak tuntas. Nah, itu adalah hak-hak yang akan kita sampaikan. Jadi kalau dikatakan seperti apa, saya berpikirnya sesuai dengan topoksi, sesuai dengan ketentuan. Jadi ketika itu memang berlaku, ketentuan itu bertentangan dengan hukum, saya tidak akan mau mengambil itu. Apapun risikonya. Bahkan kemarin saya sempat dipiralkan itu gara-gara katanya saya mengubah, padahal di zaman saya lah tidak pernah yang namanya mengubah nilai. Yang diambil kasus itu adalah kasus 2 tahun yang lalu.
Nah, di sini kemudian kenapa kami tidak memberikan klarifikasi dan segala macam juga? Karena ketika kita lakukan itu, maka itu akan makin besar. Nah, kita ingin langsung menutup itu. Kenapa? Karena ketika pun ditanya ya kami enteng-enteng saja menjawabnya. Kita tidak melakukan itu. Kita melakukan perbaikan dari segala lini. Ya silahkan saja yang tidak suka. Jadi ada siswa yang tidak suka dengan kebijakan saya ini, dia melaporkan ke koran gitu loh, dengan menulis bahwa ada siswa yang diganti nilainya, padahal tidak seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi apapun risikonya akan saya hadapi. Kemudian 7, adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang biasanya dilakukan menyelesaikan masalah dilema seperti itu? Biasanya saya selalu melakukan itu tadi melihat dulu. Ketika aturannya seperti apa dalam menyelesaikan masalah itu. Yang kedua, saya selalu komunikasi dengan pimpinan. Pengennya pimpinan seperti apa. Nah, yang ketiga, kita selalu diskusi juga dengan yang pembuat masalah atau siapa gitu ya. Ini seperti apa pengennya gitu, maunya seperti apa. Nah, itu seperti itu yang kita lakukan. Jadi kita selalu mengambil demokratis lah, win-win solution. Tapi ada negatifnya juga. Kita terlalu demokratis ini akhirnya juga tidak terlihat tegas. Makanya kalau saya itu senang juga ketika misalnya demokratis ini dibarengi juga dengan ketegasan. Nah, seperti itu. Kalau saya itu dikenalnya malahan tidak punya hati dalam mengambil keputusan. Ya tidak apa-apa gitu loh. Tapi saya selalu mengambil keputusan itu memang demi kebaikan sekolah. Itu yang selalu saya pakai. Apakah saya bisa menyakiti guru? Bisa jadi. Apakah saya bisa membuatkan siswa tidak nyaman? Bisa jadi. Tapi saya lakukan untuk kepentingan sekolah. Jadi adakah hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ada, biasanya kan dalam kasus dilema etika ini semuanya kan sebetulnya benar versus benar gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, kita kalau misalnya diambil pengambilan keputusan seperti apa? Saya mengutamakan ini adalah rembuk atau komunikasi atau diskusi. Biasanya ketika kita diskusi seperti ini, kemudian mayoritas menginginkan seperti apa, itulah yang kita ambil, maka itu akan menjadi penguat bagi kita. Ketika pun ada yang mengganggu atau misalnya memprotes, maka yang lain akan bilang, ini kan berdasarkan hasil keputusan rapat. Jadi ketika mengambil keputusan dilema etika itu seperti itu. Tapi rapatnya bukan berarti hanya satu atau dua saja, tapi di situ adalah manajemen sekolah. Tim manajemen sekolah itu siapa? Berarti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, stafnya, kemudian pembinanya, OSIS, kemudian juga keuangan. Nah, jadi seperti itu saja. Jadi mereka tim manajemen ini yang mengambil keputusan seperti apa. Ketika keputusannya itu sudah, maka kita ambil gitu ya. Kemudian, nah itu cuman di SMA 1 Banjarmasin ini terlalu demokratis. Kalau ditanya ada pertanyaan, adakah yang menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Semua ketika kita mengambil kebijakan pasti akan ada pro dan kontra. Contoh lagi, ini bahkan dulu sempat berkelahi wakil kepala sekolah yang zaman dahulu sebelum kami, antara kesiswaan dengan kurikulum. Masalah penentuan di kelas selanjutnya. Jadi ketika siswa itu naik ke kelas selanjutnya, ada yang bilang kesiswaan tuh pengennya tidak usah dirubah, tetap saja naik sesuai dengan kelasnya, tidak usah dirubah. Tapi kurikulum pengennya merubah gitu loh. Ini kan satu-satu sebetulnya ketika ditanya seperti apa, mau dirubah itu juga tidak masalah, tidak dirubah pun tidak masalah. Tapi ya ujung-ujungnya yang berkelahi adalah kurikulum dengan kesiswaan. Nah, ketika ada kepentingan seperti ini seperti apa gitu loh, maka kan ini kebijakan adalah kepala sekolah akan bilang ke kesiswaan itu adalah topoksinya kurikulum, kesiswaan tidak usah ikut mencampuri, biarkanlah kurikulumnya berkreasi. Tapi kalau menurut saya pun juga mengalami itu ya seperti ini, saya mengambil win-win solution akhirnya.
Yang naik ke kelas 11 saya rubah kelasnya. Jadi merubahnya apa? Sesuai dengan rumpun mapel pilihan yang diambil oleh siswanya. Itu kemudian yang naik ke kelas 12 itu tidak lagi saya rombak. Jadi tetap saja. Nah, jadi yang pengen dirubah itu ada di kelas 11, yang pengen tetap itu ada di kelas 12. Jadi akhirnya apa? Akhirnya semuanya damai dan bisa menerima keputusan itu. Jadi kalau misalnya pertanyaan 10, apakah ada jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Tidak. Jadi ketika misalnya ada permasalahan, kita biasanya langsung menyelesaikan. Jadi karena yang namanya masalah itu semakin ditunda-tunda bisa jadi akan semakin melebar. Maka akan sebaiknya kita panggil, kita diskusikan. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak langsung menunggu hari ini tidak, tapi langsung kita selesaikan. Nah, jadi enaknya menjadi wakil kepala sekolah itu ada pimpinan tertinggi kita yaitu kepala sekolah yang bisa menjadi pelindung kita. Jadi itu yang mempermudah dalam mengambil keputusan. Misal begini, contoh yang tidak masuk kelas catat. Nah, contoh ya, ini misalnya guru ada tidak masuk kelas atau yang terlambat catat. Saya bisa saja menghubungi, Bu, pian kenapa kada masuk, Bapak kenapa pian kada masuk kelas, kenapa pian lambat. Nah, itu bisa. Kenapa? Ketika ditanya, ada ini Pak, saya minta mohon maaf, ini disuruh kepala sekolah seperti ini. Maka dengan kata lain kan akhirnya kan kita bisa terbantu gitu ya, mempermudah kita dalam mengambil sebuah kebijakan. Nah, misalnya kita melihat, Pak, di absen pian ini kita menyepakati absen misalnya. Absen sebelumnya itu di SMA 1 Banjarmasin itu masuknya kan jam 7.30, pulangnya jam 4. Kemudian kemudian hari Jumat itu juga seperti itu. Nah, itu juga saya ubah kemarin, masuknya jam 8, pulangnya jam 4.30. Tetapi di hari Jumat itu Senin sampai Kamis seperti itu, jam 8 masuk, pulangnya jam setengah 5. Hari Jumat masuknya jam 8, pulangnya jam 11.30. Jadi saya rubah semuanya. Yang semulanya misalnya Senin sampai Jumat itu kita jam 4 pulang, ini saya rubah. Jadi Senin sampai Kamis itu setengah 5, Jumatnya setengah 12. Dan alhamdulillah akhirnya banyak juga yang mempelopori itu. Kami mempelopori itu, akhirnya sekolah-sekolah lain juga ikut, seperti SMA 6 kemarin juga nelpon minta juga. Ya sudah, kita sampaikan seperti ini menghubunginya, dan alhamdulillah mereka juga mengikuti seperti kita. Artinya ya dengan komunikasi gitulah ya ketika kita mengambil keputusan itu. Nah, contoh juga misalnya apakah ini bisa dikatakan kasus dilema etika? Bisa. Kenapa? Pulang jam 4 sama pulang jam setengah 5 kan sebetulnya sama-sama tidak ada yang salah gitu ya. Nah, tapi yang menjadi permasalahan adalah Jumat itu kita pulangnya jam 4, sedangkan kita pengen juga ada yang katanya yasinan tahlilan. Ketika ditanya sebuah hikmah pembelajaran, intinya dalam mengambil keputusan itu adalah lihat dulu situasi atau masyarakat atau di sekolah itu seperti apa, atmosfernya seperti apa. Kita harus memahami dulu. Ketika kita memahami, maka dalam mengambil sebuah keputusan itu kita akan enak gitu loh. Kalau kita tidak paham dengan atmosfer di sekolah itu, bisa jadi keputusan kita itu menjadi bumerang. Nah, makanya karena alhamdulillah saya sudah mulai memahami di sekolah, jadi kalau saya melihat apapun yang saya lakukan, apapun yang saya pilih di kebijakan di sekolahan ini itu selalu didukung oleh teman-teman. Karena apa? Karena saya niatnya memang pertama untuk sekolah, yang kedua juga saya tidak pengen menyakiti teman-teman. Nah, itu ketika pun ada permasalahan saya selalu ingin win-win solution lah. Artinya sekolah itu juga bisa sesuai dengan yang dikehendaki dinas, teman juga enak. Nah, itu seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.